Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Krisno selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik serta teman-teman yang tengah menyimak video pembelajaran ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Eli Fatmawati, sebagai moderator sekaligus presentator. Kemudian terdapat Septi Juliasari, Syafa Nabila, Sheila Monika, Ahmad Akyas, dan Dian Elija sebagai presentator. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami buat dengan judul Partisipasi Politik dan Budaya Politik. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu partisipasi politik. A. Pengertian partisipasi politik. Dalam bahasa Latin yaitu parts, yang artinya bagian, dan campere, yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik. Jadi, inti dari partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Silakan pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu poin B, bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi menurut Mas Oed dan Macha Adraw. Yang pertama, electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Yang kedua, lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik menyangkut masalah tertentu. Yang ketiga, organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik. Keempat, contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung baik individu maupun kelompok yang jumlahnya kecil dengan pejabat pemerintah atau tokoh politik. Yang kelima, violence, yaitu partisipasi dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengerusakan. Slide sebelumnya. Lanjutannya, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond. Yang pertama yaitu partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipan politik yang normal, wajar, serta tidak berupa tindakan kekerasan. Kedua, partisipasi politik non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar, dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan. Bentuk-bentuk partisipasi konvensional. Yang pertama yaitu pemberian suara atau voting. Kedua, diskusi politik. Ketiga, kegiatan kampanye. Yang keempat, komunikasi individual dengan pejabat politik. Lalu bentuk partisipasi non-konvensional. Yang pertama, pengajuan petisi. Kedua, berdemonstrasi. Ketiga, mogok. Keempat, tindakan kekerasan politik terhadap manusia. Contohnya seperti penculikan dan pembunuhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain.
Materi selanjutnya poin C, yaitu jenis-jenis partisipasi politik. Menurut Ar-Rahman HI, menyatakan bahwa secara umum jenis partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3. 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Contoh mengajukan tentang usulan suatu kebijakan. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga, golongan putih atau golput. Disebut kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Dan menurut Milbert Goel yang dikutip oleh Kolosin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yakni 1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik spektor, orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Selanjutnya, partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Yang pertama, partisipasi individual, yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Yang kedua, partisipasi kolektif, yakni kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Silakan pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu D, faktor yang menentukan partisipasi politik masyarakat. Arbi Sanit menyebutkan terdapat 5 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang termasuk bidang politik. Kedua, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. Ketiga, adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. Keempat, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat. Yang kelima, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan. Perimbangan kekuatan tersebut berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan, yaitu yang tergabung dalam trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Silakan pemateri selanjutnya. Baik, faktor lain yang menentukan partisipasi politik adalah pertama, tingkat pengetahuan. Semakin baiknya pengetahuan, tentu orang akan lebih memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Kedua, pekerjaan masyarakat. Terkadang jenis pekerjaan membuat masyarakat peduli terhadap politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik yang lebih baik daripada dengan seorang pemulung. Yang ketiga, pengaruh kaum intelektual. Tidak sedikit kaum intelektual yang menyampaikan opini atau pendapatnya terkait politik di media. Nah, hal ini bagi masyarakat pengguna media, hal tersebut bisa meningkatkan partisipasi politik mereka. Keempat, konflik di antara para pemimpin politik. Ketika para pemimpin berlomba mendapatkan dukungan dari rakyat, maka kader-kadernya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga untuk memberikan. Hal ini akan meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Lanjut materi berikutnya. Yang E yaitu tingkatan partisipasi politik.
Terlihat dari piramida tersebut ada satu piramida yang tidak memiliki nama, yaitu mereka yang menyimpang bisa melakukan pemberontakan, pembunuhan politik, teroris, dan pembajakan. Piramida yang teratas sendiri yaitu aktivis. Aktivis ini meliputi pejabat umum, pejabat partai politik sepenuh waktu, dan pimpinan kelompok kepentingan. Bawahnya terdapat pengamat atau penonton. Pengamat atau penonton ini meliputi mereka yang menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, dan mereka yang memberikan suara dalam pemilu. Bawah sendiri terdapat apolitikal, yaitu orang yang apolitis tidak mau terlibat dalam dunia politik. Slide berikutnya. Menurut Suryadi, bentuk partisipasi politik terbagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu aktivis, partisipasi, pengamat, dan orang yang apolitis. Yang pertama, aktivis. Aktivis ini menduduki posisi teratas dalam piramida karena keterlibatannya dalam politik lebih intensif, tetapi yang menduduki posisi ini sedikit. Kedua, partisipan. Partisipan ini menduduki posisi kedua karena keterlibatan dalam politik termasuk ukuran sedang, tetapi jumlah yang menduduki posisi ini lebih banyak dari jumlah aktivis. Ketiga, pengamat. Pengamat tiga, karena keterlibatan mereka dalam kegiatan politik tidak terlalu intensif, tetapi jumlah yang menduduki posisi ini lebih banyak dibanding partisipan. Pengamat ini seperti kita melakukan pemilu atau pemilihan umum. Keempat, apolitis. Apolitis ini termasuk orang yang tidak atau anti dengan politik, sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dan jumlah yang menduduki posisi ini lebih banyak dibandingkan dengan posisi lainnya. Baik, lanjut pemateri berikutnya. Iya, materi berikutnya adalah budaya politik. Pengertian budaya politik menurut Almond dan Verba, budaya politik terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranannya dalam sistem politik. Menurut Miriam Budiarjo, yaitu budaya politik adalah pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Menurut Alan Erbal, budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap kepercayaan, emosi, nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Jadi, budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu dalam berpolitik. Yang B, komponen budaya politik. Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan objek politik terdapat 3 orientasi, yaitu yang pertama, orientasi kognitif, yang mencangkup berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Yang kedua, yaitu orientasi afektif, terlihat dalam perasaan dan peranannya individu dalam sistem politik. Yang ketiga, orientasi evaluatif, masyarakat yang telah mampu memberikan penilaian terhadap sistem politik. Silakan materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan. A. Budaya politik militan. Budaya ini dipandang sebagai usaha jahat dan menantang karena bila terjadi krisis yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah. B. Budaya politik toleransi. Budaya ini dipandang memiliki sikap yang netral atau kritis terhadap ide orang, bukan curiga terhadap orang. Yang kedua, berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. A. Sikap mental absolut. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan, tantangan dan penyimpangan karena budaya ini berusaha memelihara kemurnian tradisi. B. Sikap mental yang bersikap akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima perubahan yang dianggap berharga. Ia sudah kritis terhadap diri sendiri dan menerima tradisi yang berkembang masa kini. Yang ketiga, berdasarkan orientasi politiknya. A. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi atau kesadaran masyarakat
terkait politik sangat rendah yang disebabkan oleh kognitif, misalnya tingkat pendidikan yang relatif rendah atau subjek, yaitu di mana masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih bersifat pasif. Mereka menyarankan segala kebijakan dan keputusan pada pemegang jabatan dan belum ada kesadaran untuk menjadi aktor untuk memberikan input dalam politik. C. Budaya politik partisipan, yaitu ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini bersikap kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik. Implementasi yang kita rasakan adalah pada saat pemilu atau pilkada. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 5 terkait partisipasi politik dan budaya politik. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.